Hai bunda-bunda, kembali lagi dengan aku. Ayo kita masak-masak lagi yang simple-simple nih. Ayo, dicobain resepnya ya nanti setelah nonton video ini. Oke, langsung aja ke resep pertama. Siapkan bawang putih, bawang merah yang sudah diiris ya. Masukkan semua perbawangannya, bawangnya yang banyak, itu adalah kunci nikmatnya. Tambahkan juga untuk jahe yang sudah digeprek ya, jahenya. Bawang putihnya masuk dan juga jahenya. Kita akan aduk-aduk terus hingga mengeluarkan wangi dan layu untuk bawangnya ya. Diaduk-aduk terus. Setelah cukup layu dan harum perbawangannya, masukkan ayam yang sudah bersih dan yang sudah dipotong. Di sini aku pakai ayam yang bagian pahanya aja ya. Di sini juga aku nggak langsung goreng ayamnya, tapi langsung aku masukin aja. Aku mau teksturnya itu lembut ya. Ini resep aku sendiri. Diaduk-aduk terus ayamnya sampai tercampur dengan perbawangannya yang tadi. Diaduk-aduk paha ayamnya hingga mengeluarkan bau harum yang menggugah selera. Setelah cukup matang dan mengeluarkan bau harum, ayamnya tambahkan cabai hijau, cabai rawit, dan cabai merah ya. Tambahkan cabai rawitnya sesuai selera kalian aja. Kalau mau pedas ya ditambahin banyak. Kalau mau nggak terlalu pedas ya tambahin dikit aja. Dimasukkan semua percabeannya ya kak. Oke, setelah percabeannya masuk kayak gini, kita juga akan menambahkan air biar nggak kering ya. Tambahkan air secukupnya aja. Diaduk-aduk kembali hingga wangi dan semua bahan matang. Diaduk-aduk terus ya. Diaduk-aduk terus. Setelah cukup matang dan mengeluarkan bau wangi yang menggugah selera ayamnya, kita juga akan menambahkan kecap manis. Terserah merek kecapnya mau apa aja. Kasih kecapnya yang lumayan banyak ya biar makin enak dan gurih. Masukkan kecapnya secukupnya aja. Setelah itu jangan lupa diaduk-aduk kembali biar kecapnya tercampur dengan masakannya. Masukkan terus untuk kecapnya sampai menurut kalian cukup. Setelah itu diaduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan dimasak hingga matang dan airnya menyusut ya. Setelah cukup matang, tambahkan daun bawang yang sudah diiris dan sudah disiapkan. Biar aromanya itu keluar wangi dan pastinya enak ya, biar tambah enak juga. Masak hingga air menyusut, diaduk-aduk terus. Jangan lupa ditutup biar masak. Oke. Selanjutnya resep daging sapi tumis. Daging sapi yang sudah diiris tipis, kecap asin, saus tiram, merica bubuk, dan kaldu ayam dituang semuanya. Minyak goreng ditambahkan dan aduk rata. Marinasi selama 15 menit. Panaskan minyak dan masukkan cabai dan garam ya. Lalu goreng hingga matang dan layu untuk cabainya. Di sisi lain kita akan tumis jahe, bawang putih, cabai bubuk, dan acar cabai hingga harum. Dan tuangkan daging sapi yang masak tadi dan dimasak hingga matang hingga berubah warna. Lalu tambahkan cabai yang sudah kita oseng tadi dan tambahkan 1 sendok kecap asin. Aduk rata lalu angkat dari wajan kalau sudah matang. Jangan lupa icip-icip ya, koreksi rasa. Oke, ke resep selanjutnya. Panaskan minyak, bawang putih, bawang merah, bawang bombay ditumis hingga layu dan harum. Masukin lada hitam bubuk dan masukin ayam yang sudah siap dimasak. Masak hingga matang dan campurkan kecap asin, kecap manis, saus tiram, dan juga kecap Inggris sama minyak wijen ya. Setelah itu kita tinggal tuang aja ke ayamnya tadi menjadi satu. Diaduk-aduk hingga matang dan tambahkan tepung maizena. Larutan tepung maizena sudah siap. Oke, selanjutnya ke resep selanjutnya. Goreng tahu yang sudah diiris kotak-kotak, diangkat kalau sudah kering kayak gini.
Di sini telur asin dibelah dan ambil kuningnya aja. Panaskan margarin di atas teflon, tambahkan bawang putih yang sudah dicincang, diaduk-aduk hingga wangi. Tambahkan kuning telur asin tadi, dimasak hingga berbuih, dan tambahkan garam, lada, dan juga kaldu jamur dan penyedap rasa ya. Diaduk-aduk kembali. Setelah semuanya tercampur, tambahkan juga tahu yang sudah digoreng. Dimasak hingga semuanya tercampur rata. Di sisi lain kita akan masak untuk mie. Diaduk-aduk mie-nya, dan kita juga akan siapkan mie-nya di atas piring. Sebenarnya bisa dicampur aja ya, cuman ya biar lebih estetik dimasak secara terpisah aja. Ini dia sudah jadi. Oke, ke menu selanjutnya. Tambahkan tepung terigu dan baking powder ya. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, dan juga ditambahkan kaldu bubuk, garam, dan gula. Dicampur semuanya. Tambahkan irisan bawang bombay, ini opsional aja, bisa enggak dimasukkan juga boleh. Setelah bawang bombay masuk, kita akan aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Diaduk-aduk terus sampai semuanya tercampur. Ini resepnya simple aja ya, tapi enak. Masukkan air secukupnya aja. Setelah airnya masuk, kita akan diaduk-aduk kembali untuk adonannya. Tambahkan irisan daun bayam ya. Daun bayam yang sudah diiris kecil-kecil kayak gini dimasukkan ke adonannya, dan tambahkan tepung beras ketan yang sudah disiapkan, dituangkan aja ke adonannya. Diaduk-aduk kembali hingga adonannya tercampur semuanya. Pastikan semuanya tercampur ya. Setelah adonan siap, kita akan dibaluri dengan tepung panir ataupun tepung roti ya. Dibaluri adonannya sedikit demi sedikit hingga tertutup rata kayak gini aja. Dibaluri semua adonan sampai habis. Ini dia, dapat beberapa biji, tapi ini mengenyangkan ya. Setelah semuanya siap, kita akan goreng di minyak panas di atas teflon. Goreng hingga matang dan coklat keemasan.